2 Tawarikh pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Puji Tuhan, Shalom. Victorious people dimanapun Anda berada, doa dan harapan kami biarlah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu kita bersyukur. Saya percaya bahwa lewat ibadah ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Victorious people berada, kita pasti akan diberkati dan dikuatkan oleh setiap pujian dan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini dimanapun Victorious people berada Tuhan, biarlah kami boleh bawa setiap ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di tempat ini, bahkan yang berada di rumah Tuhan, boleh menjadi satu korban pujian yang menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biar Tuhan berkati, urapi, sehingga lewat ibadah ini Tuhan mereka diberkati, dikuatkan. Bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan semua kami di tempat ini Tuhan dilawat. Dan kami percaya bahwa pengurapan Tuhan memenuhi tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Oh yeah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah
sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara. Sekali lagi, oh, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja, yang tidak tertandingi. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada rajanya, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, Yesus tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Kami katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu
kerajaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Dia bukan hanya ada di surga, tapi dia ada di tempat ini, saudara. You are here. Kau hadir di tempat ini. Engkau bukan hanya bertakhta di tempat yang maha tinggi, tapi engkau berjanji bahwa di mana ada hati yang hancur yang menyembah kepada Tuhan, maka di sanalah engkau hadir. Sekali lagi, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau yang bersemayan di tempat yang maha tinggi. Tapi engkau hadir di tempat ini Tuhan. Di setiap hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang hancur kepada Tuhan. Oh. Sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship I you, worship Lord. I worship You are here. you. You are here, Kau ada di tempat ini Tuhan. working in this place. I worship you. I worship Waymaker, you are. you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you Engkau hadir di tempat ini. Engkau penerobos kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Sebab kami tahu Engkau ada di tempat ini. Jamah kami, sentuh kami Tuhan. You are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Healing every heart. You are here, healing every. I worship you, Lord. Worship you. Oh, you are here. You are here, Turn life around. I worship you. I worship Oh, you are here, mending every heart, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
Sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup membuat sungai di padang gurun. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here working, working in this place. I worship you. Oh, I worship you. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, sekali lagi. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Shalom pemirsa yang kasih Tuhan Yesus, berjumpa lagi kita di hari Minggu yang luar biasa. Ayo sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita semua sudah memuji, menyembah, mengagungkan Yesus. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini lagi kami boleh berjumpa dengan Engkau. Bahkan kami sudah memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Kerinduan kami semua satu, kami ingin Tuhan Yesus mendengar suara Yesus secara pribadi buat setiap kami termasuk hamba-Mu. Kami ingin peka dengan suara-Mu, kami ingin belajar Tuhan, semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Kami semakin ingin mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami mau berjalan bersama Yesus, kami akan lihat hal-hal yang ajaib di dalam hidup kami. Kami siap diberkati, hamba-Mu siap dipakai, setiap kesaksian nama Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya kasih nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sekalipun kita masih tetap melewati situasi pandemi, tapi kita percaya semua kita sudah merasakan bagaimana anugerah Tuhan, keajaiban Yesus, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita akan belajar
waktu-waktu yang kita akan lewati saat ini, minggu depan yang akan kita langkai, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, bagaimana kita menyelesaikan. Seringkali banyak orang yang takut ketemu hari Senin, karena kalau hari Senin takutnya nanti pada hari itu dia harus menyelesaikan hal-hal yang dia nggak sanggup selesaikan. Tetapi hari ini firman Allah mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita sama-sama bahwa jangan pernah takut untuk hari esok. Karena hari esok Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada Yesus yang bersama dengan saudara dan saya. Nah, kita lihat tema pada hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Apa sih dampak ketika Bapak, Ibu, dan saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Saya lewati begitu banyak persoalan, situasi yang boleh dikatakan bahwa nggak tahan, nggak sanggup lagi untuk lewati setiap persoalan. Tetapi saya bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika saudara dan saya semakin hari semakin intim dengan Yesus, semakin berjalan dengan Yesus, kita akan lihat hal-hal yang ajaib yang gak pernah kita bayangkan. Coba kita buka sama-sama Lukas 24, pengalaman murid Yesus ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 15, Pak Henry tolong dibantu untuk membaca. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lanjut ayat 16 ya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara lihat di sini, ketika mereka sedang bercakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Nah, waktu Yesus datang, rupanya mereka nggak kenal, padahal mereka udah berjalan. Mereka datang, Yesus datang, mereka berjalan bersama-sama, lalu mereka bersama-sama berjalan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, ini seringkali terjadi. Kita udah berapa tahun ke gereja? Udah berapa tahun kita kenal Yesus berdoa? Udah berapa tahun, bahkan pengalaman-pengalaman yang saudara alami bagaimana Tuhan Yesus tolong persoalan kita. Bagaimana Tuhan bela perkara kita. Bagaimana pintu tertutup dan Tuhan buka. Kita udah rasakan semua itu. Tapi kenapa hari ini sepertinya nggak mungkin Tuhan lakukan? Kenapa hari kita masih berpikir, mungkin gak sih Yesus buka jalan buat saya? Kita sedang berjalan dengan Allah. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menutupi pikiran kita, mata kita. Lupa kalau kemarin mujizat terjadi. Bangsa Israel berjalan, pembelaan yang Tuhan Yesus berikan luar biasa. Keluar dari Mesir. Bahkan laut terbelah. Tetapi ketika dia masuk ke Marah, ketika dia akan pahit airnya dan dia mengamuk di situ. Lupa kalau 3 hari yang lalu mereka ditolong. Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Tetapi kenapa ketika ada persoalan seperti ada yang tertutup di pikiran saudara dan saya. Seperti ada yang tertutup di telinga kita. Seperti ada yang tertutup di mata kita. Sampai akhirnya Bapak, Ibu dan saya mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mungkin kita sudah letih, bahkan mungkin kita sudah putus asa. Nah, oleh sebab itu kita lihat saat ini. Apa yang membuat saudara dan saya sudah kenal Yesus, sudah dekat dengan Yesus. Tetapi kita masih takut dan khawatir. Apa yang membuat kita nggak percaya akan janji Allah? Yang pertama, ada sesuatu yang menutup di mata kita. Ada sesuatu yang menutup di telinga kita. Ada sesuatu yang menutup di hati kita. Yang kedua, saudara, coba lihat lagi di dalam ayat 25-nya, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan." Nah, lihat, hai kamu orang bodoh. Sampai Tuhan kata, kamu bodoh banget sih. Udah dengar firman Tuhan, udah berapa lama sama Tuhan Yesus. Udah lihat dengan mata bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Bagaimana 5 roti ketika mereka kelaparan Tuhan kasih mereka berkat. Dan sampai kok mereka gak percaya. Sampai, hai kamu orang bodoh. Masa sih kamu gak percaya firman Tuhan, pengalaman para nabi. Kita udah bulak-balik dengan Alkitab. Kita udah bulak-balik tahu cerita bagaimana Daud dibela Tuhan. Bagaimana Daniel lewat dari singa. Bagaimana Yusuf ditolong Tuhan Yesus. Bagaimana Abraham. Bagaimana Esther diangkat Tuhan. Udah denger bulak-balik khotbah tentang itu. Tapi kenapa saat ini ketika kita mengalami mungkin hanya sebagian dari apa yang mereka alami. Kok kita ragu untuk percaya dengan firman Allah. Oleh sebab itu hari ini supaya kita mengerti. Ketika engkau berjalan dengan Yesus ada dampak yang besar. Harus percaya kepada firman Allah.
Tetap percaya kepada firman Allah. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita khawatir, kita takut padahal kita dekat dengan Yesus. Padahal kita berdoa setiap hari. Padahal kita menyembah, padahal kita ke gereja, padahal kita dengar Alkitab, baca Alkitab. Tapi apa yang membuat kita saat ini gak bisa melihat janji Tuhan? Bahkan kita ragu akan mujizat Allah. Ayat 32, coba lihat. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, mereka dapat jawabannya, saudara. Lihat, apa yang membuat mereka berkobar-kobar, apa yang membuat mereka semangat lagi, apa yang membuat mereka percaya bahwa mujizat itu ada. Ketika mereka mulai berkomunikasi dengan Allah, mulai mendengar. Ketika mereka mulai mendengar, mereka mulai buka hati dengan firman Tuhan. Nah, itu pun yang kita alami saat ini. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Ketika kita mau duduk, ayat 30 dikatakan begini, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, ketika itu terbuka mata. Jadi memang kita harus punya waktu khusus dengan Yesus. Kita harus punya waktu khusus berdoa, duduk makan, baru bisa terbuka hati. Nah, ini yang Alkitab mau ajarkan buat saudara dan saya. Kalau saudara mau lihat bahwa apa yang kita lakukan selama ini, dari kecil kita sekolah minggu, bahkan sampai remaja, sampai dewasa, sampai berumah tangga, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan. Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Dan dampaknya luar biasa bagi orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Enggak salah kita berjalan bersama para pejabat. Enggak salah kita berjalan bersama orang-orang hebat. Bahkan orang-orang yang punya uang. Enggak salah, tidak salah. Tetapi mereka enggak bisa jamin. Mereka enggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Belum tentu mereka bisa bela kita. Tapi ketika saudara dan saya berjalan bersama Tuhan Yesus, saudara akan lihat dampaknya. Yang pertama, ada 4 poin saya catat untuk hari ini. Akibat orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Yang pertama adalah ada jaminan keselamatan. Amin. Ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya yang berjalan bersama Yesus, duduk, makan, punya waktu, fokus, komunikasi dengan Allah. Bahkan yang tahu, yang selubung mata itu terbuka, itu maka akibatnya saudara dan saya ada jaminan di dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 12. Firman Tuhan. Langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Saudara lihat, bila engkau berjalan, jadi jaminannya begini. Sekalipun ada badai, Tuhan bilang jangan duduk, jangan sembunyi, jangan ngumpet. Tapi Tuhan bilang ayo jalan aja, jalan. Ada api, Yesaya 43 ayat 2 kan bilang begitu kan. Kamu lewati api, kamu gak terbakar. Kamu lewati sungai, kamu gak tenggelam. Tapi makanya itu Tuhan bilang ngapain kamu sembunyi, ngapain mundur ke belakang. Lebih baik kamu berjalan. Ketika engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Karena apa? Karena engkau berjalan bersama Yesus. Jadi Allah mau kita bergerak, Allah mau kita mulai berjalan. Bahkan perintah yang kedua, bila engkau berlari, jangan cuma jalan, tapi berlari. Artinya apa? Ada 2, 3, 4, 5 porsi yang saudara lakukan. Ada double porsi, ada triple porsi yang saudara tadinya berjalan. Saudara ayo sekarang berlari aja. Sekalipun engkau berlari, engkau gak akan tersandung. Amin. Kita ngebayangin orang berlari sampai lupa di depan tuh kan harusnya ada batu. Kalau kita berlari pasti mudah untuk jatuh. Bahkan kalau kita berlari mungkin kita menabrak ataupun kita ditabrak. Tapi Tuhan bilang sekalipun engkau berlari engkau juga gak akan tersandung. Karena apa? Karena ada protek Allah. Karena ada jaminan Allah. Yesaya 41 ayat 9 katakan demikian. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan. Ya cukup. Nah saudara lihat ya. Lihat
Kita ini bukan orang sembarangan. Kita ini orang pilihan Allah. Kita dipilih dari ujung bumi, penjuru bumi. Tuhan jadikan kita sebagai anaknya, sebagai kesayangannya, sebagai hambanya. Itu sebabnya Tuhan bilang gak usah takut. Kamu berjalan tangan kananku yang memegang. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Itulah jaminan bagi saya yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua. Akibat orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat Keluaran 33 ayat 16b. Ada kasih karunia. Nah, ini yang luar biasa. Saya katakan favor of God. Saudara, saya pengusaha sebagaimana mungkin banyak orang yang tahu. Dan bukannya berarti saya pengusaha aman-aman. Ada banyak tantangan. Bahkan seringkali saya lihat begitu banyak ada karyawan-karyawan. Ada orang-orang yang dikatakan, kalau Ibu Fiba bisa, masa saya nggak bisa. Nggak salah Bapak Ibu. Itu bagus. Saya senang saya boleh menjadi motivasi bagi yang lain. Tapi ketika itu mereka balik ke saya bingung. Saya sudah lakukan persis yang Bu Fiba lakukan. Saya sudah buat A, saya sudah buat B, buat C. Tapi kok hasilnya beda. Sementara saya juga menyadari benar. Saya bukan orang hebat. Saya cuma lulusan ijazah SMP. Saya nggak seperti yang lain. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan angkat, Tuhan promosikan, Tuhan bela. Bahkan seringkali saya aja tercengang-cengang. Karena apa? Karena ada favor of God. Saudara, itu pun bisa terjadi buat saudara saya. Kita punya Yesus yang sama. Favor of God. Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Orang-orang butuh favor of God. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita dipromosikan Allah. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita yang pintu tertutup terbuka. Kasih karunia Allah yang membuat sesuatu yang mustahil itu terjadi. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Keluaran 33 ayat 16b katakan demikian. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara lihat. Aku berjalan bersama. Ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan yang membedakan kita? Saudara? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Itu yang namanya favor of God. Itu yang namanya kasih karunia, saudara, nggak bisa dicontoh. Kita dibedakan bukan karena kita hebat. Kita dibedakan bukan karena kita baik. Kita dibedakan bukan karena kita setia. Tapi kita dibedakan karena Tuhan yang pilih. Karena Allah yang pilih saudara dan saya. Coba lihat di dalam ayat 19-nya. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Luar biasa, amin. Bukan kita yang pilih, Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi. Jadi nggak ada yang bisa protes. Mau pejabat nggak bisa protes, saudara. Seringkali orang bilang, loh bukannya dia udah pintunya ketutup. Saya ngalami hal itu. Bukannya proyeknya dibatalin, bukannya dia gagal, bukannya dia begini. Tapi kok sekarang begini? Nah, lihat, ini favor of God. Ini karena apa? Bukan karena saudara dan saya, tapi karena Allah yang memilih. Bahkan kalau Allah katakan bahwa segenap kegemilanganku. Wow, kegemilangan Tuhan diberikan kepada saudara saya. Itulah favor of God. Nah, poin yang ketiga. Orang yang berjalan bersama Yesus, dia akan lihat dampaknya. Tuhan Yesus yang bertindak. Amin. Tuhan Allah, saudara, kalau Tuhan yang bertindak. Saya ingat benar cerita Yosafat 2 Tawarik 20 ya. Nanti dibuka sendiri. Itu bagaimana Yosafat ketakutan. Bagaimana Yosafat khawatir. Musuhnya besar, mereka bergabung melawan suatu pasukan yang besar, saudara. Tetapi ketika dia mulai mencari Tuhan. Dan dia serukan kepada rakyatnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Allah berjalan di depan Yosafat. Dan ketika Allah berjalan di depan Yosafat, saudara tahu apa? Semua musuh-musuhnya jadi bangke. Dan ketika dia jadi bangke, saudara, itu berkat-berkat namanya udah bangke. Jadi mereka bawa susu, bawa kuda, bawa emas, bawa pedang, bawa semua. Itu tinggal dipungut. Nah, Yosafat balik ke negerinya, balik ketemu rakyatnya. Seperti kayak orang pulang dari supermarket. Bawa oleh-oleh, seperti orang habis shopping. Nah, padahal keluarga yang menunggu selamat aja udah anugerah. Nggak mati aja udah anugerah. Musuhnya besar. Tapi ini bawa tentengan, bawa harta karun, bawa kekayaan. Nah, ini karena apa? Karena Allah yang bertindak. 2 Tawarik 20 ayat 24.
kalau Tuhan yang bertindak, maka musuh-musuh kita, masalah-masalah kita akan menjadi bangkai. Dan bangkai akan memberkati saudara dan saya. Nah, kita lihat dalam Yesaya 45. Allah yang bertindak ayat 2. Boleh dibaca Pak Henry. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang. Stop dulu. Nah, kita sudah lihat Yesaya 45 ayat 2, aku sendiri hendak berjalan. Jadi Allah bilang, saya nggak perlu pejabat. Kalau Allah yang berjalan, dia sendiri, saudara. Dia bertanggung jawab. Dia berjalan di depan kita. Dan kalau dia berjalan, bukannya dia cuma senyum-senyum. Dia tahu air mata kita. Dia tahu keluhan kita. Dia katakan bahwa aku hendak meratakan gunung-gunung. Tadi ketika saya mempersiapkan khotbah, anak saya bilang, saya curhat tentang persoalan yang saya alami saat ini. Saya curhat bahwa ini saya ada suatu persoalan yang benar-benar deadline, yang dampaknya nggak mudah. Tapi anak saya bilang begini, "Ma, kan ada Yesus bersama Mama. Mama percaya nggak? Yesus bersama Mama. Apa yang Mama pikirkan sekarang negatif, nggak akan terjadi negatif. Karena Tuhan yang akan berjalan, Tuhan akan buka pintu. Simple." Tetapi saudara, masuk ke hati saya, masuk ke pikiran saya. Saya bilang, iya, bodoh banget saya kalau saya khawatir. Bodoh banget hanya karena dengar berita saya ketakutan. Bodoh banget kalau saya nggak percaya akan janji Tuhan. Dia katakan aku sendiri. Jadi Tuhan yang hadapi musuh-musuh kita. Tuhan yang akan menghadapi persoalan kita. Kenapa? Karena dia tahu saudara berjalan bersama Yesus. Dia tahu kita duduk makan bersama Yesus. Dia tahu kita punya waktu bersama Yesus. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Gunung-gunung persoalan yang mau tinggi kayak apapun, Tuhan ratakan. Bahkan hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, saudara. Kita nggak sanggup mecahin pintu-pintu tembaga. Kita nggak sanggup mematahkan palang besi, nggak sanggup. Kita manusia biasa, tapi Allah sanggup patahkan. Allah sanggup memecahkan. Nah, sekarang tergantung dengan saya. Bahkan ayat 3-nya katakan Pak Henry, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Lihat saudara. Kalau Yesus berjalan, dia nggak setengah-setengah. Dia nggak cuma patahkan gunung, patahkan pintu-pintu tembaga, bukan hanya meratakan gunung-gunung, bukan hanya mematahkan palang besi, tapi lihat bonus yang luar biasa yang Bapak Ibu nggak pernah ngalami, seperti yang nggak pernah ngebayangi, maksud saya, seperti yang Yosafat alami, yaitu aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Seringkali kita berbicara harta terpendam itu kita pikir uang. Harta yang terpendam satu adalah kemenangan. Kemenangan di dalam keluarga. Kemenangan di dalam karir. Kemenangan di dalam usaha. Kemenangan di dalam setiap rencana-rencana kita. Tuhan berikan. Jadi kita percaya saudara. Ketika Allah katakan aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Bahkan saudara, kalau Tuhan yang berperang, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan berikan buat saya. Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau. Nah, sekarang tergantung kita. Adakah kita percaya bahwa Allah sanggup bertindak? Adakah kita percaya bahwa ketika Tuhan bertindak, Tuhan akan berikan kepada kita harta benda yang terpendam. Dan saya percaya minggu depan ada satu berita mujizat buat saya. Saya percaya ketika anak saya katakan itu, bukan hanya Allah bela saudara saya, tapi harta terpendam yang kita tidak pernah bayangkan, yang kita nggak tahu dari mana datangnya, itu akan diberikan buat saudara saya. Pandemi saat ini jangan membuat kita menjadi takut. Pandemi saat ini, saudara saya sebagai orang Kristen, buktikan bagi banyak orang, Yesus yang bersama saudara saya, dia tidak pernah tinggal diam melewati pandemi ini. Tapi sebaliknya, dampak di tengah-tengah pandemi, saudara berjalan bersama Yesus, maka Yesus yang akan patahkan palang besi. Bahkan harta yang terpendam yang gak pernah saudara bayangkan, Tuhan akan buktikan, Tuhan akan promosikan. Belajar Daniel, belajar Sadrak Mesak Abednego. Saudara lihat, siapa yang mau nyangka Daniel akan dipromosikan oleh raja yang tadinya melarang Daniel. Dipromosikan, bahkan dibela, bahkan diprotek, bahkan dilindungi untuk dia ibadah dengan Tuhannya. Yang terakhir saudara,
Orang yang berjalan bersama Yesus, poin yang keempat, dampaknya adalah bukan hanya Yesus bertindak, tetapi yang keempat, diberikan ekstra kekuatan. Diberikan ekstra kekuatan dalam segala perkara. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah lihat, segala perkara. Nggak cuma satu perkara, segala, mau perkara di rumah tangga, perkara di perusahaan, perkara di bisnis kita, perkara di karir kita, perkara di gereja kita, perkara di pelayanan kita, perkara di pergaulan kita, perkara apapun, baik orang yang fitnah kita, baik orang yang iri dengan kita, baik perkara-perkara apapun yang saudara nggak pernah tahu. Dan gak cuma satu, mungkin kita lihat hari ini ada masalah, belum selesai, muncul yang kedua, dua belum selesai, muncul ketiga. Tuhan bilang segala perkara, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, segala perkara. Lihat, apa yang Tuhan kerjakan bersama saya, dapat kutanggung di dalam Dia. Berjalan bersama Yesus ada ekstra kekuatan. Di luar Yesus dan gak kuat menanggung masalah-masalah ini. Situasi hari ini buka, nanti tutup lagi, nanti diperpanjang lagi. Gak usah pusing soal itu. Ikuti peraturan pemerintah, kita makin berdoa. Jangan protes, makin berdoa untuk orang yang sakit, makin berdoa untuk penularannya semua. Kita berdoa supaya hikmat Tuhan berikan bagi presiden. Bahkan kita berdoa bagaimana supaya bangsa kita dilindungi. Karena segala perkara dapat kutanggung. Amin. Saya percaya ini waktunya saudara saya untuk berjalan dengan Yesus. Gak pernah sia-sia Bapak Ibu. Saudara berdoa, saudara baca Alkitab, semakin intim makan bersama Dia. Bahkan sebagai ayat terakhir, Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali kepada Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman. Lihat akibat orang yang berjalan bersama Yesus ada perubahan. Hatinya berkobar-kobar. Berkobar-kobar ada bukti kesukaan, bukti sukacita, bukti di mana kemenangan. Namanya juga berkobar. Kita baru saja memperingati hari kemenangan. Ketika negara kita menang, berkobar-kobar semangat. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Walaupun ada masalah, tetapi orang yang berjalan bersama Yesus, dia tetap semangat. Dia tetap berkobar-kobar. Dan saya percaya firman ini buat saudara dan saya. Ayo, biar hati kita tidak lesu, biar hati kita tidak padam. Tapi sebaliknya, roh yang ada pada kita terus kobarkan. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah keraskan hati. Jangan mundur dari Yesus. Tapi terus berjalan dengan Yesus. Makin dekat, makin intim dengan Yesus. Maka engkau akan melihat 4 poin yang Tuhan berikan. Poin yang pertama yang Allah berikan buat saudara. Ada jaminan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua. Ada favor of God. Kasih karunia Allah. Dan poin yang ketiga. Yesus bertindak untuk setiap persoalan kita. Dan yang keempat. Diberikan ekstra kekuatan. Itulah yang membuat saudara saya sampai hari ini tetap semangat dan tetap berkobar-kobar. Karena berjalan bersama dengan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita aminkan firman Allah. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman Allah. Kami percaya firman ini adalah bagian dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami dihibur, bahkan kami tahu persis. Tidak pernah sia-sia orang yang melekat dengan Yesus. Tidak pernah sia-sia ketika kami mengambil keputusan untuk berjalan bersama Yesus. Karena kami tahu ketika kami berjalan dengan Engkau, di balik semuanya itu kami akan melihat janji-janji Allah digenapi. Rahasia kerajaan Allah dibuka buat kami. Bahkan hidup kami akan menjadikan banyak berkat bagi banyak orang. Akan ada mujizat di dalam hidup kami. Sekali lagi berkati jemaat yang saat ini siap memberi Tuhan. Karena mereka tahu hidup mereka hanya kena belas kasih Tuhan. Karena favor of God. Dan mereka ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan benda mati ini Tuhan akan pakai untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan kepada Yesus. Hikmat yang baru diberikan pada gembala. Semua yang mengatur keuangan.
Supaya melalui dana-dana ini firman terus diberitakan sampai dengan ke ujung-ujung bumi. Dan akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, doa kami dimanapun saudara berada, hidup saudara pasti dipromosikan Allah. Hidup saudara pasti diberkati Allah. Hidup saudara pasti mulai dengan hari ini saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan bertindak di dalam hidup saya. Jemaat yang kasih sama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah anak cucumu. Pertolongan pembelaan sinar kemuliaan Yesus akan terus menyinari saudara mulai dengan hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput saya di awan-awan kemuliaan. Yang percaya katakan amin.